PKL ini sering secara konseptual dia sering disebut sebagai sektor informal, betul nggak? Kenapa dia disebut sektor informal? Nggak semua negara punya sektor informal. Di negara-negara maju itu nggak dominan sektor informal. Kenapa di kita sangat dominan sektor informal, terutama di perkotaan? Karena sektor formal ya gagal. Sektor industri, agraria, dan sebagainya itu gagal memfasilitasi kehidupan warga kita. Ekonomian sektor agraria semakin mengecil sehingga orang-orang nggak bisa lagi hidup dari situ. Maka urbanisasi dan sebagainya. Sementara di kota industri nggak bisa nampung mereka. Nah, maka muncul sektor ini, sektor informal ini. Sebetulnya kan sektor informal, kalau kita mau jujur, sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima muncul karena kegagalan kita sebagai negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara punya penghidupan pekerjaan yang layak. Itu ada dalam konstitusi kita. Itu Pak Jokowi gitu salah ya? itu Pak, makanya. Kita semua, sebentar dulu Pak Babai, jangan dulu dipotong saya kalau bicara. Dulu. Saya tadi waktu Pak Babai ngomong saya nggak. Ya, kita semua, termasuk kita berpikir ya bahwa jadi gini, ya itu satu prinsip dulu. Nah, sekarang kita sebagai negara ini, kota DPRD, gimana kita ngelihat PKL sebagai korban atau pelaku pelanggaran ketertiban ditempatkan di situ bahwa ya kan, ketertiban dan keindahan kota. Nah ini bukan satu hal yang harus bertentangan dengan kewajiban negara melindungi segenap bangsanya termasuk pekerjaan yang layak. Ya. Kenapa kita selalu memposisikan itu saya harus memilih hari ini? Mana yang kalau saya pribadi mana yang harus saya pilih? Ketertiban kota dulu atau memastikan setiap warga punya hak hidup pekerjaan yang layak. Karena atas itulah dia bisa memfasilitasi yang lain-lainnya. Ya, saya memilih yang terakhir gitu loh. Tetapi ketertiban kota itu penting. Makanya perda ini pemberdayaan dan penataan adalah dua sisi dalam satu mata uang. Nggak boleh dipisah. Penataan itu harus punya implikasi bagi pemberdayaan dari PKL. Karena kalau penataan aja, daerah sini nggak boleh, kalian pergi. Terus gua di mana? Urusan lu. DL, derita lu. Nah saya nggak mau begitu kota ini. Ya, kotanya tertib, bersih, tapi mengabaikan warganya. Nah, tapi saya nggak bilang bahwa kita tidak mengupayakan ketertiban, keindahan kota. Kita upayakan gitu loh. Tetapi di atas segalanya adalah kota sebagai bagian dari representasi dari negara melindungi segenap bangsa kita. Gitu loh. Nah, itunya di situ, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Gitu loh. Ya. Nah, jadi bagi saya justru ini yang challenge yang tadi Pak Dadang bilang, bisa nggak kita ya bikin satu aturan yang memang nggak memisahkan antara penataan dan pemberdayaan. Pemberdayaan ini mengakibatkan kota yang lebih bagus. Atau bisa kita balik, penataan ini mengakibatkan pemberdayaan bagi ini. Nah itu kan nanti harus dilihat di dalam konstruksi berpikir itu harus ada di dalam perda ini. Ya. Nah sekarang berkaitan dengan ini warga Depok apa bukan? Bapak Ibu yang saya hormati, penting untuk kita melindungi warga Kota Depok. Ya. Tetapi juga nggak berarti bahwa kita jadi tertutup. Kenapa? Selama kita masih terima transfer pusat, transfer daerah, maka transfer daerah dari provinsi, maka selama itu warga Jawa Barat punya hak untuk tinggal di Depok dan berupaya hidup di Depok. Termasuk warga Republik ini punya hak. 4 triliun anggaran kita, PAD kita cuma 2 triliunan kok. Selebihnya itu transfer pusat yang entah diambil dari mana, mungkin orang Wonosobo, mungkin orang Muara Enim, mungkin apa, yang uangnya udah diambil di sana. Karena pada di sisi berikutnya adalah kita harus bela warga Depok yang kerja di Semarang misalnya gitu. Ya nggak boleh dia didiskriminasi di sana. Gitu loh. Karena sebagian dari pajak orang Depok juga mungkin ke sana. Gitu loh. Nah, tapi betul ada pengaruh utamaan tanpa kita perlu mendiskriminasi. Nah ini yang salah satu perdebatan penting menurut saya di sini. Boleh nggak? Boleh.
Tapi gimana? Sama seperti misal bansos kesehatan kita itu beda ya Pak Dadang ya. Tapi tetap dikasih kan? Gitu. Yang berKTP Depok bisa 75 juta bansos kesehatan, yang berKTP non Depok masih bisa tapi cuma 25 juta misalnya gitu. Ya artinya itu bagian dari komitmen kita bahwa Depok adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Jadi setiap warga yang lain ada soal di Depok bisa kita urus, walaupun tentu dia tidak seistimewa kalau dia jadi warga kota Depok gitu.